Oke guys, kembali lagi bareng gua, yaitu Mimin, yakni admin di dalam channel Onisekai. Oke guys, hari baru, chapter baru. Di video kali ini Mimin akan membahas Lookism chapter yang terbaru cuy, yakni chapter 556. Dimana di chapter kemarin ya kan, kita ada perlihatkan kalau Kim Gitae telah menghabisi teman-teman dari Jinrang cuy. Dan di chapter kali ini kita diperlihatkan sesuatu yang menarik guys, bahkan sangat menarik menurut. Oke guys, sebelum lanjut ke inti video, Mimin mau mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua yakni kepada 3114 orang yang telah subscribe channel Mimin. Mimin mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya cuy. Dan Mimin juga mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua guys. Oh ya guys, entah kenapa ya guys ya, di video Mimin kemarin banyak akun judol coy. Anjing emang yang komen itu. Cara ngilanginnya gimana guys? Kalian komen di bawah ya. Apakah Mimin harus memfilter kata-kata yang anjing itu atau gimana cuy? Kalian komen di bawah ya, karena itu sangat mengganggu. Dan ingat ya, kalian jangan judi coy, jangan judi, baik judi online maupun judi biasa. Jangan judi cuy, judi bikin kalian miskin guys. Oke guys, di dalam chapter kali ini Mimin setidaknya berhasil menemukan 4 poin dan juga 4 teori coy. Apa aja 4 poin dan 4 teori itu? Nah, kalian tonton sampai akhir, oke? Oke guys, gak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja ke poin yang pertama. Let's go. Oke guys, poin yang pertama, jika kalian ingat ya kan, di akhir chapter kemarin kita kan diperlihatkan kalau Gitae bertemu dengan Raja Gen 0 cuy. Dan ternyata di chapter ini tujuan Gitae menemui Raja Gen 0 karena Gitae ingin membawahi mereka semua untuk mewujudkan impiannya guys, yakni menjadi Raja Kegelapan seperti Gabrong. Dia ingin mengembalikan semuanya ke masa lalu, lebih tepatnya ke masa dimana Kim Gabrong belum masuk dunia politik cuy, yang dimana kekacauan dan peperangan sering terjadi dan ada raja bayangan yang menjadi penguasa bawah tanah guys. Namun tentunya nggak semua orang yang hadir di sana setuju dengan idenya, termasuk The Gentleman guys. Menurut Mimin, orang ini ya kan, awalnya Mimin kira orang ini akan melawan Kim Gitae guys, tapi di awal chapter ini kita diperlihatkan bahkan orang ini pun menundukkan atau bertekuk lutut kepada Kim Gitae, ya, meskipun dia meminta bayaran saat Kim Gitae menjadi raja bayangan guys. Dan di sini Mimin tekankan sekali lagi ya kan, Kim Gitae selalu menginginkan kepatuhan, yang artinya orang lain harus menjadi bawahan dari Kim Gitae cuy. Dan semua Raja Gen 0 di sana mulai bersemangat dengan ucapan Kim Gitae, tak terkecuali satu orang guys. Orang ini Mimin lupa namanya ya kan. Orang ini itu guys menolak ajakan dari Kim Gitae. Mungkin dia tipikal orang yang tidak mau tunduk kepada orang lain guys. Dia pun bahkan mengucapkan kata-kata yang sangat mantap ya kan. Suruh mak lu aja yang patuh sama lu. Ini siapa Kang TL-nya cuy, tapi lumayan ngakak ya saat Mimin baca panel ini cuy. Dan tanpa babi bu, Gentleman langsung menghajar ketiga orang itu dengan satu kali gerakan guys, hanya dengan menggunakan kakinya. Yang berarti kakinya orang ini adalah sangat kuat, serangan menggunakan kaki, mirip-mirip Hansiwo cuy menurut Mimin ya kan gerakannya. Dan dia menekankan bahwa tidak ada lagi yang menentang Kim Gitae guys. Itu poin yang pertama. Oke, next poin yang kedua. Oke guys, berlanjut dari poin yang pertama. Di sini Gitae menjelaskan bahwa sebenarnya Gitae ingin Gabrong hanya menjadi raja bayangan tanpa masuk ke dunia politik. Karena pada saat itu guys, anggaran dari Fish Gang itu sendiri sama dengan anggaran dari kota Seoul. Bayangkan guys, seorang geng, sekelompok geng itu memiliki uang sebanyak pemerintahan satu kota. Sungguh luar biasa. Dengan kata lain, kota Seoul sebenarnya di bawah telapak tangan dari Kim Gabrong. Namun pada saat itu Gabrong sedikit serakah guys. Dia ingin juga menjadi orang yang menguasai dunia cahaya atau dunia atas. Maka dari itu dia ditolak karena semua orang kebanyakan tidak setuju kalau Kim Gabrong menjadi raja cahaya. Pada saat ini Gentleman memutuskan sekaligus memperingatkan bahwa dia akan mengabdi kepada Kim Gitae, sekaligus dia mempertanyakan apakah Gen 0 akan patuh kepada Kim Gitae atau tidak, dan dia menganggap diam berarti setuju. Itu poin yang kedua. Oke, next poin yang ketiga. Oke guys, poin yang ketiga. Oke guys, di chapter ini juga kita diperlihatkan bukan hanya Kim Gitae yang merekrut Gen 0, tapi Kim Gim Yung juga merekrut Gen 0 cuy. Sang MC kita
adalah Kim Kim Yung cuy. Sampai sekarang Batang Hitung Pak Yungsu tidak terlihat sama sekali guys. Kemana orang itu ya kan? Apakah dia bersembunyi karena takut karena jiwa Pikachu-nya keluar? Dan di momen ini Kim Yung mengajak pertemuan dengan Ma Taesu, Ji Goseop, dan juga Hwang Seok-du guys. Mana mereka semua adalah Raja Gen 1. Di momen ini Kim Yung menjelaskan bahwa semua Raja Gen 1 telah direkrut oleh Kim Ki-tae. Namun ada beberapa yang menolak, termasuk mereka bertiga. Dan pada momen ini Kim Yung mengajak mereka bersatu untuk melawan Kim Ki-tae. Sekali lagi guys, bersatu untuk melawan Kim Ki-tae, bukan sebagai bawahan, tapi sebagai aliansi. Di sini dua putra Kim Gabrong benar-benar memiliki kepribadian yang sangat-sangat bertolak belakang. Nah, sang kakak yang Kim Ki-tae menginginkan kepatuhan dari orang yang ada di bawahnya, sedangkan Kim Yung pada posisi ini menginginkan merangkul orang untuk melawan Kim Ki-tae dengan cara beraliansi. Dengan kata lain, tidak ada yang namanya bawahan maupun atasan. Pada awalnya Raja Gen 1 ini menolak ajakan Kim Yung guys, karena mereka seakan tidak ada hubungannya dengan peperangan yang akan terjadi. Namun saat mereka menjawab seperti itu, Jinrang datang dan bilang, bantuan kalian tidak diperlukan, aku akan menghabisi Kim Ki-tae. Jinrang ini seperti orang yang mimpi di siang bolong cuy. Dengan dua tangan saja dia bisa diayam-ayamin oleh Kim Ki-tae, apalagi satu tangan mau diputusin lagi tuh tangan Jinrang woi. Namun hal inilah yang seakan menyenggol harga diri dari Raja Gen 1 guys. Sehingga tiga Raja Gen 1 ini memutuskan untuk ikut aliansinya Kim Yung dengan dalih untuk Ma Taesu. Dia beralasan karena An Hyun Song akan ikut bertarung, sedangkan untuk Ji Goseop beralasan bahwa Lee Jin juga akan ikut bertarung. Kalau Hwang Seok-du itu ikut-ikutan aja guys. Dan di chapter ini juga kita diperlihatkan guys sosok Raja Incheon, di mana di Sulietnya diperlihatkan dua orang cuy. Sangat menarik bukan? Kan mimin bahas di teori guys. Itu poin yang ketiga. Oke, next poin yang keempat. Oke guys, pada akhir chapter kali ini kita diperlihatkan pertemuan antara Kim Ki-tae dengan El Kabur cuy. Di sini mereka ternyata tidak berselisih guys, bahkan masih satu kubu. Pertemuan ini memberikan mimin suatu kesimpulan cuy, apa yang sebenarnya mereka berdua inginkan. Dan pada momen ini Jion memberikan foto keempat orang yang harus dihabisi oleh Kim Ki-tae cuy, demi melancarkan rencana mereka. Dan keempat orang ini dikonfirmasi adalah orang-orang besar. Di sini Lee Ji-hoon bertanya, siapa yang akan kau bunuh duluan? Oke guys, itu tadi 4 poin yang dapat Mimin temukan. Sekarang kita akan beralih ke teorinya cuy. Mimin tidak sabar sekali dengan teori pada chapter kali ini. Oke guys, teori yang pertama adalah teori mengenai strata Raja Gen 1 cuy. Oke guys, ternyata ya di chapter ini kita dikonfirmasi tidak semua Raja Gen 1 memiliki sifat seperti raja sejati, seperti Ma Taesu, Ji Goseop, dan juga Hwang Seok-du. Mereka semua tidak menanggapi ajakan dari Kim Ki-tae. Sekaligus ini memberikan mimin kesimpulan cuy, bahwa Lee Ji-hoon tidak menghajar semua Raja Gen 1. Maksudnya tidak mengambil anggota badan dari semua Raja Gen 1 guys. Buktinya Raja Gen 1 mungkin tingkatannya seperti ini guys. Ada Raja Gen 1 kroco, ada Raja Gen 1 yang benar-benar layak disebut Raja Gen 1 guys, seperti yang telah muncul di arc Junryang. Itu memang orang-orang yang layak yang disebut sebagai Raja Gen 1. Tambah lagi orang yang hadir di undangan Kim Ki-tae adalah orang-orang yang tidak muncul saat penghormatan kematian gurunya Jin Ho Bin cuy, atau Seongji. Yang dalam arti ini menurut mimin ya kan, Seongji adalah orang yang paling direspek atau paling dihormati di Raja Gen 1 Ji, di tingkat atas. Karena untuk keruco mereka tidak layak untuk disetarakan dengan Seongji guys. Itu terbukti bahwa mereka tidak ada satu anggota tubuh pun yang diambil oleh Lee Ji-hoon. Tidak seperti Ma Taesu, Goseop, dan Hwang Seok-du guys. Mereka bertiga memiliki kecacatan yang diakibatkan oleh Lee Ji-hoon. Sedangkan raja-raja yang ada di Kim Ki-tae itu tidak memiliki kecacatan satu pun guys. Itu teori mimin yang pertama. Ternyata Raja Gen 1 tidak sama-sama kuat merata guys. Menurut kalian gimana? Komen di bawah ya. Oke, next. Oke guys, teori yang kedua adalah teori mengenai dua sosok Raja Incheon. Oke guys, di chapter ini di saat Kim Yung bilang kalau dia ingin meminta bantuan kepada Incheon, itu kan diperlihatkan panel yang memperlihatkan dua orang cuy. Di mana yang sisi kiri sudah jelas adalah Na Jang Yeon guys, sedangkan di sisi kanan
itu sangat mirip dengan Shiba Inu kan guys. Tapi apakah itu Shiba Inu? Tentu saja tidak mungkin, karena Shiba Inu adalah dari Big Deal cuy. Menurut Mimin, ini mungkin teori yang teramat liar dan sangat liar, bahkan sangat melenceng guys. Menurut Mimin, apakah ini adalah saudara kembar dari Najangyeon? Kok bisa Min lo berpikir saudara kembar? Ya Mimin kepikiran aja guys, saat arc Yamazaki di situ kan Shingen memiliki saudara kembar yang bernama Shintaro, yang dimana kepribadiannya sangat bertolak belakang, namun keinginannya menjadi raja sama-sama kuat guys. Jadi menurut Mimin tidak menutup kemungkinan Incheon memiliki dua raja, yang artinya ada Najangyeon dan juga orang ini yang kemungkinan besar adalah saudaranya, yang berarti ada kemungkinan peperangan akan terjadi di Incheon, di mana kubunya Najangyeon akan ikut Mataeso, sedangkan kubunya X ya kan, orang yang belum diketahui ini akan mengikuti Kim Ki-tae, di mana perang ini sekaligus akan membuktikan siapa sosok Raja Incheon yang sesungguhnya guys. Menurut kalian gimana? Apakah dia saudaranya Najangyeon ataukah dia Shiba Inu, yang tentu saja tidak mungkin ya kan? Kalian gimana guys? Komen di bawah ya. Oke, next, teori yang ketiga adalah teori mengenai 4 orang yang ada di foto yang ingin Lee Ji-hoon habisi tapi menyuruh Kim Ki-tae. Para Lee Ji-hoon takut untuk mengotori tangannya sendiri. Dia seperti pengecut guys. Maaf ya untuk fansnya Lee Ji-hoon, tapi memang itu kenyataannya cuy. Oke guys, teori yang keempat ini adalah masing-masing orang yang harus dibunuh oleh Kim Ki-tae. Mimin sedikit banyaknya mempunyai gambaran dari keempat foto tersebut, dimulai dari yang paling atas. Yang paling atas, jika kalian ingat, sebelum Park Hyung-suk ke Junriang, dia kan bertemu dengan Miss Kim, ya kan, yang sangat cantik jelita itu guys, dan dia ditemani oleh Lee Do-kyu. Baju ini sama dengan baju yang dipakai oleh Lee Do-kyu dan juga Miss Kim saat terakhir diperlihatkan di arc tersebut guys. Yang kedua, foto orang pakai jas putih cuy. Memang tidak kelihatan jelas ya kan di panel ini, tapi jika kalian lihat di panel sebelumnya, di panel ini kalian zoom cuy, orang ini berdasi dan memakai jas putih. Siapa lagi orang berdasi yang memakai jas putih kalau bukan Yojin, karena Yojin adalah orang yang berbahaya bagi Lee Ji-hoon guys. Kemudian di foto yang paling kiri, orang yang memakai kursi roda. Sejauh ini yang diperlihatkan adalah Choi Bong-ai, yang dimana dia adalah salah satu dari anggota Fish Gang. Untuk yang paling kanan ini guys, sebenarnya Mimin ragu ya menebak yang paling kanan ini, tapi jika dilihat dari lantainya yang putih ya, meskipun PTJ sering gambar background putih ya, kemudian ada sepatu dan orang berjalan, Mimin mengasumsikan kalau itu adalah bangsal psikiatri cuy, atau Ilhewi, anak perusahaan pertama, yang dimana di sana ada Park Jin-young guys. Karena Park Jin-young adalah anggota inti dari Fish Gang masih hidup selain Lee Do-kyu cuy. Jadi jika Lee Ji-hoon bisa menyingkirkan Lee Do-kyu dan juga Park Jin-young, maka sisa-sisa dari Fish Gang yang anggota intinya sudah tidak ada lagi guys. Namun apakah Kim Ki-tae bisa membunuh mereka semua? Tentu saja masih menjadi tanda tanya, mengingat Lee Do-kyu adalah orang yang sangat berbahaya, dan Baek-ho juga terdiri dari orang-orang yang berbakat guys. Itu teori Mimin yang ketiga. Menurut kalian gimana? Komen di bawah. Oke, next, teori yang keempat sekaligus teori yang terakhir adalah mengenai tujuan sebenarnya dari LJ dan juga Kim Ki-tae. Oke guys, ini menurut Mimin aja ya kan. Jika Kim Ga-brong ingin menjadi Raja Cahaya dan Raja Bayangan sekaligus, maka di sini Kim Ki-tae ingin sekali menjadi Raja Bayangan, sedangkan Lee Ji-hoon ingin sekali menjadi Raja Cahaya. Maka dari itu Kim Ki-tae akan menjadi bayangan untuk Lee Ji-hoon, yang dalam arti Lee Ji-hoon akan masuk politik dan mulai menguasai dunia atas jika dia bisa masuk pemerintahan, dan apalagi dia memiliki pengaruh dari sebagai mantan artis cuy. Jangan Kim Ki-tae, dia akan menjadi penguasa di dunia bawah, di mana ada geng-geng dan yang lainnya berkumpul. Jika mereka bisa mencapai tujuan masing-masing, maka itu akan menjadi masalah bagi negara mereka guys, karena dua orang itu sangat tidak boleh dalam memimpin atau menjadi raja, karena mereka berdua benar-benar orang yang sangat berbahaya guys. Kok bisa kepikiran seperti itu Min? Ya gimana ya guys, karena Lee Ji-hoon itu tiba-tiba masuk politik, sedangkan Ga-brong itu kan ingin masuk politik dan menjadi Raja Cahaya. Sangat mirip kan guys. Sedangkan Ki-tae di posisi ini ingin mencapai apa yang telah dicapai oleh ayahnya, yakni Raja Bayangan. Maka dari itu Kim Ki-tae ingin menjadi Raja Bayangan dan Lee Ji-hoon ingin menjadi Raja Cahaya. Mereka sama-sama tidak bisa melakukan hal itu sekaligus, makanya mereka bekerja sama agar tujuannya bisa tercapai guys. Dalam artian
Enggak guys, itu terlalu berbahaya cuy. Itu teori yang keempat guys, menurut kalian gimana? Oke guys, segini dulu video dari Mimin. Apabila ada kurang lebihnya, Mimin mohon maaf yang sebesar-besarnya cuy. Dan bisa kalian tambahkan di kolom komen. Jika kalian suka dengan video ini, boleh kalian like dan share ke teman-teman kalian. Jika kalian suka dengan video ini, boleh kalian subscribe. Dan ya, nyalakan notifikasinya biar tidak lupa terkait video Mimin yang mulai upload lagi cuy. Oke guys, kita nantikan saja apakah Gite bisa menghabisi keempat orang tersebut. Oh ya guys, sebelum Mimin tutup video ini, mungkin aja ya kan, orang yang menjadi raja Incheon satunya adalah Lee Hyundo guys. Menurut kalian gimana? Soalnya kan dia menghilang sejak lama cuy. Menurut kalian gimana? Komen di bawah ya. Oke guys, segini dulu sih video. Bye bye bro.